Jadi pas habis pesantren ini sudah terpikir lanjut kuliah atau terpikir nikah atau terpikir bekerja, apa yang dipikirkan? Memang maunya kuliah atau gimana? Kalau untuk menikah dan bekerja belum lagi terbayang ya. Tapi karena keinginan untuk menuntut ilmu ke perguruan tinggi itu adalah sebuah keinginan yang dari kecil sudah. Sehingga dari 6 bersaudaranya bapak yang sekolah. Karena itu hanya keinginan keras. Ya. Itu tadi. Kalau bukan karena keinginan berarti sama lah kayak abang. Ya, artinya nggak akan lanjut sekolah. Nggak akan lanjut. Dan ini pun ketika disampaikan waktu itu di pondok, ya bapak ambil surat 3. Itu malam perpisahan itu kami ngumpul semua. Jadi ada kawan-kawan yang ya kita sekarang ini malam-malam perpisahan kita berbagi suka duka dan ya kemana sih kita melangkah setelah keluar dari perguruan tawalibnya ini. Jadi kawan-kawan semua ngobrol, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Arab Saudi, ada yang mau kuliah ke Malaysia, ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Padang. Semua mereka itu sudah ingin mau kuliah keinginan. Bapak tentu lebih punya keinginan daripada kawan-kawan yang seperti itu. Tapi Bapak nggak bisa jawab pada saat itu sama kawan-kawan, karena Bapak bayangkan ekonomi si ibu yang tidak memungkinkan untuk ke situ ya. Ke situ. Tapi kalau keinginan kuat, sangat kuat sekali. Pagi hari atau 2 hari setelah itu bapak pulang kampung, lalu cerita sama si ibu, Bu, ya saya mau pengen kuliah. Si ibu langsung menangis. Dia bilang, mau kuliah kamu? Iya. Mau kuliah dengan apa? Ini tamat dari sini itu sudah susah keuangannya. Ibu nggak punya uang. Itu jawaban sih. Ibu nangis nih. Ibu menangis. Saya pun menangis. Saya kan tahu juga keuangan dia. Jadi saya bilang, ibu nggak usah menangis. Dan ini adalah sebuah keinginan keras dari saya. Saya akan tetap coba dengan segala keterbatasan kita, ya. Meskipun saya akan tetap melakukan apa yang bisa untuk bisa meringankan beban si ibu. Kalau saya harus bekerja sambil kuliah, saya akan bekerja. Tapi toh nyatanya nanti tidak bisa. Artinya di tengah jalan nggak sanggup lagi, saya nggak ada penyesalan. Ya. Jadi sebelum mulai kuliah ini memang sudah pasrah lah ya. Sudah pasrah. Kalau keuangan itu gimana ya? Saya selalu berhemat lah, walaupun dikasih si ibu uang yang ya 1.500 satu minggu itu, saya selalu sisihkan juga. Tapi ini nggak bapak sampaikan kepada si ibu. Itu adalah rahasia dan ini adalah sebuah persiapan untuk kuliah. Ya. Waktu itu ada uang terkumpul sekitar agak 100.000 pada tahun 89. Itu selama di Padang Panjang. Kan pulang ada yang ngasih. Biasanya bapak kalau pulang bapak di masjid. Masjid ngurus jamaah. Jadi ada ibu-ibu jamaah itu, wirid pengajian itu, kalau ngasih pengajian pagi, ada itu infak sedekah ibu-ibu itu, nih uang untuk jajan kamu balik ke Padang Panjang. Ya, jadi uang itulah yang ditabung terus. Nah, kemudian si ibu tiap bulan itu ngasih uang juga, uang asrama dan uang sekolah. Nah, kemudian secara diam-diam, karena kita tahu kondisi ekonomi si ibu kan. Saya bilang waktu itu kepala pondok itu almarhum Buya Haji Mawardi Amin, Haji Buya Haji
Himawardi. Dia kebetulan satu desa ya, satu nagari dengan Bapak. Dia pimpinan pondok pada saat itu. So, Bapak bilang, Pak, apakah nggak ada nih biar dispensasi untuk anak-anak yatim yang dari Kubang Putih? Oh ya, kamu anak yatim ya. Biar Bapak kasih memo bahwa kamu bebas Dari uang asrama dan uang pembangunan. uang SPP ya. SPP. SPP. Alhamdulillah, tapi sama si ibu nggak dikasih tahu. Tahu. Ini Untuk- setiap bulan ditabungkan. Itulah uang yang hampir 100.000. Bukan beli baju ya. Bukan beli baju. Nggak ada cerita beli baju. Nggak pernah terbayang untuk beli baju baru, nggak ada. Ini pengalaman pahit ketika pingin untuk sampai kuliah itu kan. Jadi memang benar si ibu pun pada saat itu minjam uang untuk kuliah. Janji 3 bulan, si ibu pun nggak sanggup untuk bayar. Jadi inilah yang selalu Bapak apakan berpikir gimana caranya. Ya sudah, akhirnya kuliah bagaimana tetap jalan dan apapun pekerjaan Bapak harus lakukan. Alhamdulillah pada semester 5 ya dapat beasiswa. Ya udah, bayarkan uang sekolahnya dulu, sisanya beli buku. Nggak ada cerita untuk makan ini itu, nggak ada, beli baju nggak ada. Ke mall. Alhamdulillah, nggak, mana ada mall waktu itu kan. Tapi yang jelas nggak pernah uang yang dapat itu untuk untuk habis untuk berpoya-poya. Berpoya-poya. Semua ditabung ya. Tabung. Alhamdulillah pun kuliahnya ya sampai hanya Alhamdulillah selesai. 8 semester. Jadi saat itu 4 tahun tuh udah luar biasa tuh. Waktu itu sudah luar biasanya. Hanya 3 orang kami yang bisa menamatkan sesuai dengan jadwal. Dengan 8 semester. Iya, belum ada pada senior-senior yang sebelum itu. Langsung. Jadi nggak tahu, yang jelas karena niat tadi menuntut ilmu, kalau bisa bekerja sesuai dengan ilmu. Nah, pada saat itu ada lowongan. Tamat kuliah, ada pembukaan untuk pegawai. Ya, Bapak cobalah. Ini untuk pegawai hakim nih. Ada 3 pada saat yang bersamaan. Ada untuk hakim di pengadilan, kemudian ada untuk dosen, dan ada untuk pegawai di Departemen Agama. Jadi di antara 3 itu, setelah Bapak coba untuk membaca di mana peluang yang mungkin, yang dulu cerita orang, kalau masuk ke ini nepotismenya tinggi. Kalau masuk ke gini nepotismenya tinggi. Ya, sementara Bapak nggak siapa-siapa. Iya, hanya yang bermodalkan hanya pengetahuan. Iya. Katanya rekomendasikan, bagus kamu coba aja tes hakim di pengadilan agama. Nilainya kan bagusnya. Ya hanya berbekal itu. Bapak coba ikut tes. Ya alhamdulillah lulus. Tahun 93 3 lulus jadi hakim. Jadi pertama kali dinas di Maninjau, Sumatera Barat. Tuh, dengar tuh kawan-kawan, luar biasa kan perjuangannya. Mulai dari ini bukan lagi dari zero ke hero nih, min zero nih. Zero lagi. Min zero ke hero. Mahasiswa sekarang mungkin nggak akan kuat mau kuliah sepertinya Bapak. Kamu nggak akan kuat di Bapak yang kuat. Itu. Itu luar biasa untuk menggapai apa yang diinginkan itu. Jadi alhamdulillah akhirnya menjadi hakim.